Setiap kali Anda merasa sudah tahu negara mana yang memimpin perlombaan industri di Asia Tenggara, Indonesia selalu menghadirkan kejutan baru. Bukan dengan berita sensasional, bukan dengan tren viral, tetapi dengan sesuatu yang jauh lebih kuat. Pabrik, mesin, truk, mesin mis besar yang diam-diam gerakkan ekonomi sebangsa. Dan hari ini, Anda akan mengapa industri truk dan mesin Indonesia menarik perhatian dunia dengan cara yang impulsif. Sebelum kita mulai, bantu saya membuktikan suatu. Template of verkartjem jurek parif terherbreid som perchen genrikat terport industri, pabrik, it's a semu yuan. Gemanrang imu einingsbeschren. Tetap versterk, strength the duving draft YouTube through kachats the wargen, dukung video eating, dan yekain door bahisa sprangs, it's a minimum it's rekeeling. Assalamualaikum, dan mari kita bahas salah satu transformasi industri terbesar yang sedang terjadi di Asia Tenggara saat ini. Ketika mendengar nama Indonesia, kebanyakan orang langsung membayangkan pantai yang indah, pulau-pulau eksotis, budaya yang kaya, dan destinasi wisata terkenal. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang sering luput dari perhatian dunia. Indonesia telah berkembang menjadi salah satu pusat manufaktur otomotif terpenting di kawasan. Dan yang membuat cerita ini semakin menarik adalah satu hal. Mereka atau mobil penumpang, ini adalah truk. Hindi sa merkain, semen, dan mi smin, daham sitwa hari yibe sa muhari gor pedba Greek. Dan nanti di akhir video, saya akan menunjukkan sebuah angka yang menggambarkan betapa besarnya kemampuan produksi Indonesia saat ini. Mari kita mulai dengan sesuatu yang sederhana. Bayangkan sebuah negara yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Pikirkan sejenak, bagaimana cara memindahkan barang dari satu kota ke kota lain. Mas memasok kebutuhan daerah terpencil. Bagaimana membangun jalan raya, pelabuhan, bandara, dan kawasan industri? Jawaban sederhana sih. Anda membangun transportasi dalam jumlah yang sangat limited. Itulah sebabnya kendaraan komersial menjadi salah satu sektor paling penting dalam pembangunan Indonesia. Dulu, Indonesia banyak bergantung pada teknologi dan keahlian dari luar negeri. Namun hari ini situasinya sangat berbeda. Produsen global telah menghabiskan puluhan tahun membangun fasilitas produksi, jaringan pemasok, sistem logistik, dan pabrik perakitan di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu contohnya adalah Mitsubishi Fuso. Fasilitas produksinya telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1973. Artinya, lebih dari 5 dekade perusahaan ini memproduksi truk di Indonesia. Bayangkan dampaknya. Satu pabrik truk tidak hanya menciptakan pekerjaan bagi para pekerja pabrik, tetapi juga membuka peluang bagi pemasok baja, produsen plastik, pembuat komponen elektronik, perusahaan logistik, bengkel, pusat pelatihan, dan membuat perjanjian eksperibat emblem pasokan. Dan disinilah kekuatan industri sebenarnya bentuk, bukan dari satu perusahaan, tetapi dari seluruh ekosistem yang tumbuh bersama. Sekarang, masih masuk ke arah tarik. Banarm kemat smart idis your shui themai ats amukon kinap neri. Angon git sa tread sa da elephant right. And that din da elephant agi. Geman bonti the disibet idiar na kais. Ekspor kendaraan Indonesia telah mencapai ratusan ribu unit setiap tahun dan menjangkau pasar Asia Tenggara, Timur Tengah, Amerika Latin, hingga berbagai kawasan lainnya. Coba pikirkan. Negara-negara tersebut tidak hanya membeli sumber daya alam Indonesia. Mereka membeli produk manufaktur Indonesia. It's a beauty price, yung tendran tabasad. Menjual bahan mentah tidak satu hal. Memel produk industri bernilai tinggi adalah level yang berbeda. Instead inilah you berpemenilai emat that yes share di Indonesia. Sekarang saya ingin tanya kepada Anda. Jika sebuah negara mampu memproduksi kendaraan untuk rakyatnya sendiri sekaligus mengekspornya ke berbagai negara lain, apa yang hal itu tunjukkan? Tepat sekali. Itu menunjukkan kepercayaan, kualitas, standar manufaktur yang tinggi, dan kematangan industri. Indonesia sedang bergerak ke arah itu setiap tahunnya. Namun truk hanyalah sebagian dari cerita. Rahasia sebenarnya berada di bawah kap mesin, yaitu mesin itu sendiri. Karena merakit kendaraan memang penting. Tetapi membangun industri mesin adalah tantangan yang jauh lebih besar. Mesin membutuhkan presisi tinggi, teknologi canggih, rantai pasokan yang kompleks, kontrol kualitas yang ketat, sistem pengujian yang modern, dan tenaga kerja yang sangat terampil. Semua itu tidak dibangun dalam semalam, dibutuhkan waktu puluhan tahun. Dan Indonesia telah menghabiskan puluhan tahun untuk membangun fondasi tersebut.
Bayangkan ada dua negara. Negara pertama masih mengimpor sebagian besar komponennya. Negara kedua secara bertahap mengembangkan pemasok lokal yang mampu memproduksi semakin banyak komponen di dalam negeri. Menurut Anda, negara mana yang akan mendapatkan lebih banyak pengetahuan industri? Negara mana yang akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja? Negara mana yang akan lebih menarik bagi investor masa depan? Jawabannya sudah jelas. Karena itulah lokalisasi produksi sangat penting. Dan Indonesia terus menunjukkan dalam bidang ini. Banyak produsen global kini semakin banyak menggunakan pemasok lokal Indonesia untuk mendukung proses produksi mereka. Sekarang mari kita lihat faktor lain yang membuat Indonesia semakin menarik. Skala. Indonesia bukanlah pasar kecil. Dengan populasi lebih dari 260 juta jiwa, Indonesia merupakan salah satu pasar besar di dunia. Artinya kebutuhan terhadap transportasi, logistik, infrastruktur, dan kendaraan terus tinggi. Bayangkan Anda seorang investor. Apa yang lebih berpikir membangun pabrik di negara di pasar kecil atau di average negara yang 100 juta di tahun? Remari itu Finland, luta firm banyak perusahaan tertarik berinvestasi di Indonesia. Pasar domestik yang besar memberikan rasa aman bagi investor. Dan setelah pabrik berdiri, ekspor menjadi langkah berikutnya. Terbentuklah sebuah siklus yang sangat kuat. Permintaan domestik mendukung produksi. Produksi mendukung ekspor. Ekspor mendorong ekspansi. Ekspansi make investasi baru. Dan siklus itu terus berputar. Sekarang, kita masuk ke perkembangan yang mungkin paling menarik. Kendaraan listrik. Beberapa tahun lalu, banyak orang mengira Indonesia hanya akan menjadi penonton dalam revolusi kendaraan listrik dunia. Prediksi itu ternyata salah. Saat ini berbagai produsen global sedang berinvestasi besar-besaran di Indonesia. Pabrik baru dibangun, kapasitas produksi terus bertambah, dan Indonesia sedang memposisikan dirinya sebagai salah satu pempenting dalam industri otomotif masa depan. Yang membuat situasi semakin Malaysia memerintah kekayaan sumber daya alam Indonesia. Indonesia memiliki salah satu cadangan nikel terbesar di dunia. Mengapa itu penting? Karena nikel merupakan bahan penting dalam banyak teknologi baterai kendaraan listrik. The stats what there want to see now that I paskap as guest fistum motif, gabin and things can man tight no three gourd. Let my jadins berkembang. It's a mari truk, kemudian mesin, lalu manufaktur. Dan sekarang berbicara tentang teknologi masa depan. Semua saling terhubung dan dunia mulai memperhatikannya. Perusahaan memperhatikannya, investor memperhatikannya, pemerintah di berbagai negara juga memperhatikannya. Dan ada satu fakta menarik lagi. Ketika domestik mengalami perlambatan, ekspor seringkali membantu menjaga aktivitas produksi tetap berjalan. Inilah salah satu kekuatan pusat manufaktur yang sesungguhnya. Mereka tidak bergantung pada satu pasar saja. Mereka memiliki sumber permintaan, dan itu membuat industri menjadi lebih tangguh. Sekarang mari kita kembali ke truk. Karena disinilah skala Indonesia benar-benar terlihat. Mitsubishi Fuso saja telah memproduksi sekitar 1,5 juta truk di Indonesia selama masa operasinya. Bayangkan angka itu. 1,5 juta truk. Jumlah yang luar biasa. Dan setiap truk tersebut memiliki cerita. Ada yang mengangkut hasil panen petani, ada yang membawa bahan bangunan untuk proyek besar, ada yang mendukung bisnis logistik, ada yang membantu pelaku usaha kecil berkembang. Karena itulah kendaraan komersial sangat penting. Orang sering kagum pada mobil sport mewah. Tetapi truk adalah kendaraan yang diam-diam menjaga ekonomi tetap hidup setiap hari. Sekarang kembali ke pertanyaan di awal video. Mengapa dunia mulai memperhatikan Indonesia? Jawabannya sederhana. Karena Indonesia tidak lagi hanya dipandang sebagai pasar konsumen. Indonesia semakin dipandang sebagai pusat produksi, pusat manufaktur, basis ekspor. Dan mungkin salah satu kekuatan industri paling penting di Asia Tenggara pada masa depan. Transformasi ini mengubah banyak hal. Mengubah keputusan investasi, mengubah hubungan dunia memandang Indonesia. Dan yang paling penting, menciptakan peluang bagi generasi mendatang. Insinyur, teknisi, desainer, spesialis manufaktur, ahli logistik, semuanya akan menjadi bagian dari perjalanan ini. Nah, itu yang kita pelajari Serena. Industri terkerap stat of team in hanging nyomaling. So, kuat pun investasi manufaktur signifikan ekosistem industri kuat.
Dan ketiga, kombinasi produksi kendaraan, industri mesin, jaringan pemasok, serta investasi kendaraan listrik sedang menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat menjanjikan untuk masa depan. Lain kali ketika Anda mendengar pembicaraan tentang kekuatan industri dunia, jangan hanya melihat negara-negara yang selama ini terkenal. Perhatikan juga apa yang sedang terjadi di Indonesia. Karena terkadang transformasi terbesar tidak selalu menjadi berita utama. Ia terjadi perlahan. Pabrik demi pabrik, mesin demi mesin, demi truk. Jika Anda menemukan cerita ini, jangan lupa dukung channel ini, tonton tombol subscribe, dan subscribe video ini supaya teman Anda. Dan tuliskan di kolom komentar, menurut Anda, apakah Indonesia bisa menjadi pusat manufaktur otomotif terkuat di Asia Tenggara di masa depan? Ataukah negara lain akan tetap mempertahankan posisinya? Satu hal yang pasti, perlombaan ini masih jauh dari selesai. Dan Indonesia sedang memastikan bahwa dunia terus memperhatikannya.